Kami tidak ada tendensi politik apa, kami bebas dari masalah politik. Jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik, tidak. Ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar. Saya harus meluruskan ini semua. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate kembali menjalani sidang atas kasus mega korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo. Adapun agenda sidang kedua ini adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan terdakwa Johnny G. Plate. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Ahmad Kholidin, kuasa hukum Johnny G. Plate membantah kalau kliennya menerima uang sebesar 17 miliar rupiah lebih beserta sejumlah fasilitas mewah, seperti yang didakwakan oleh JPU pada sidang 27 Juni lalu. Menurut Ahmad Kholidin, tuduhan jaksa tersebut tidaklah benar karena kekayaan terdakwa tidak bertambah. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan memperkaya diri sendiri. Telah mendakwa terdakwa memperkaya atau menguntungkan diri sendiri sebagai terdakwa Johnny Gerard Plate sebesar 17.848.308.000 rupiah. Dan faktanya terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwa oleh penuntut umum dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang tersebut. Pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan tersebut di atas sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa. Sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN di situs ELHKPN KPK, kekayaan Johnny G. Plate per 31 Desember 2022 mencapai 193 miliar rupiah lebih. Selama menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2019, kekayaan Johnny G. Plate terus mengalami kenaikan. Pada 31 Desember 2019, Johnny G. Plate melaporkan kekayaannya berjumlah 172 miliar rupiah. Hingga akhir 2022, harta Johnny bertambah 21 miliar rupiah. Dalam eksepsinya, terdakwa Johnny G. Plate meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk mengabulkan 9 poin keberatannya. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi untuk seluruhnya, meminta hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Perkara pidana atas nama Johnny Gerard Plate tidak dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya seperti semula. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Meminta hakim memerintahkan penuntut umum untuk membuka pemblokiran seluruh rekening bank atas nama terdakwa dan atau istri terdakwa dan atau keluarga tanpa terkecuali. Meminta hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang atau harta benda milik terdakwa yang disita terkait perkara ini tanpa kecuali. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melaksanakan putusan perkara ini. Membebankan biaya perkara kepada negara. Selesai pembacaan nota keberatan oleh tim kuasa hukum, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri langsung menegur terdakwa Johnny G. Plate. Hakim mempersoalkan nota keberatan Johnny yang menuduh pengadilan bermain politik. Di sini untuk saudara tahu saja,
bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu, ya kami tidak ada tendensi politik apa-apa, kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Oleh karena itu kalau memang dari surat dakwaan ini nanti ada terbukti ya saudara salah. Kalau terbukti menurut hukumnya saudara dinyatakan bersalah akan kami hukum. Dalam perkara ini, Johnny G. Plate didakwa merugikan negara hingga 8 triliun rupiah bersama 7 terdakwa lainnya. Kerugian tersebut berasal dari kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Baktikominfo tahun 2020-2022. Tak hanya menetapkan Johnny G. Plate di kursi pesakitan, Kejaksaan Agung juga periksa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terkait aliran dana 27 miliar rupiah dari salah satu terdakwa. Benarkah Menpora terlibat mega korupsi BTS Kominfo? Sesaat lagi hanya di iNews File.